Pada pertemuan Python for Data Science kali ini, hal pertama yang kita lakukan adalah mencari data. Data yang kita gunakan berasal dari website Kaggle dan datanya masih kotor. Data yang kita gunakan adalah data yang dapat divisualisasikan dengan heatmap, line chart, bar chart, scatter plot, dan juga linear regression. Mari kita ke website Kaggle untuk mencari data. Setelah masuk ke website Kaggle, maka kita bisa klik dataset pada bagian kiri. Di sini kita dapat melihat semua data yang ada pada website ini. Nah, kita dapat memilih sesuai dengan ketentuan penggunaan pengolahan data. Jika kita ingin menggunakan data ini, maka kita tinggal klik data tersebut dan klik download pada bagian ini. Dikarenakan kita sudah mencari data sebelumnya, maka kita akan menggunakan data sebelumnya, yaitu data online retail 2. Dan kita juga sudah mendownload data ini, maka kita bisa langsung beralih menggunakan software Anaconda dan Jupyter Notebook. Setelah masuk ke Jupyter Notebook, kita bisa membuat folder terlebih dahulu dengan cara mengklik New. Lalu kita pilih New Folder. Kita juga dapat memberi nama, misalnya Data Online Retail 2. Lalu kita pilih foldernya. Nah, di sini kita akan mengupload data yang sudah kita download sebelumnya dari website Kaggle dengan cara klik upload. Lalu kita pilih datanya, kita klik open dan klik upload. Lalu kita klik new, lalu pilih Python 3 untuk memulai notebook baru. Di sini kita bisa melakukan import library yang akan kita gunakan dengan mengklik cells-nya, lalu kita mengimport library-nya. Nah, di sini kita dapat menjalankan kodenya dengan klik toolbar Run atau klik Shift plus Enter pada keyboard. Di pengolahan kali ini, library yang kita gunakan itu ada library Pandas yang digunakan untuk membaca data yang akan kita olah, lalu ada library NumPy yang digunakan untuk melakukan operasi perhitungan matematika terhadap pengolahan data kita, lalu ada library Seaborn yang digunakan untuk membuat visualisasi statistik yang lebih menarik dan informatif, lalu ada library Matplotlib yang digunakan untuk melakukan visualisasi data, dan ada library Skitlearn yang digunakan untuk membantu membuat linear regression dalam memprediksi data yang akan diolah. Langkah selanjutnya adalah kita mengimport data yang akan kita gunakan. Setelah data muncul, kita bisa mengecek atau mencari tahu informasi dari data yang akan kita gunakan menggunakan dfinfo.
Di sini terlihat bahwa informasi yang kita gunakan itu datanya sebanyak 1.067.371 dengan total kolom sebanyak 8. Di mana kita dapat mengecek apakah data sudah bersih atau belum menggunakan DF Isnasum. Nah, pada data kita terdapat data kosong pada kolom description sebanyak 4.382 dan customer ID sebanyak 243 7.000. Data ini masih bersifat kosong dan belum bersih. Maka dari itu kita dapat mengatasi data kosong ini menggunakan DF Dropna untuk menghilangkan data yang kosong. Setelah kita mengatasi data yang kosong, maka kita bisa mengecek kembali apakah data tersebut sudah bersih atau belum dengan menggunakan DF Isnasum kembali. Ternyata data kita sudah bersih dan sudah tidak ada lagi data yang kosong, maka kita bisa lanjut pengolahan berikutnya. Di sini kita bisa mencari tahu data statistik dari quantity. Deskripsi quantity dari data kita terlihat bahwa ada minus 80.955, di mana jumlah produk jualan tidak memungkinkan untuk bernilai negatif. Maka kita harus mencari tahu data mana yang bersifat negatif. Jadi data kita yang bersifat negatif itu terdapat pada paper bunting white lace dengan kuantiti minus 12, lalu pada Creamfield Easter egg basket dengan kuantiti minus 6. Dan dapat dilihat lebih lanjut di sini. Dikarenakan data yang kita olah harus bersifat stabil dan konsisten, maka kita bisa melog data yang bersifat positif saja dan menghilangkan data yang bersifat negatif. Jadi data kita sudah tidak ada lagi yang negatif. Selanjutnya kita bisa melihat dan memastikan kembali apakah nilai statistik quantity kita masih ada yang negatif atau tidak dengan menggunakan DF Describe. Nah, dapat terlihat bahwa data sudah tidak ada yang bernilai negatif. Sehingga data kita bersifat stabil dan juga konsisten. Nah, selanjutnya kita dapat melihat jumlah pesanan dari setiap bulan. Kita dapat lihat bahwa pada kolom invoice date terdapat informasi tahun, bulan, tanggal, dan juga jam. Namun di sini kita tidak akan menampilkan jamnya dengan
menggunakan resample. Nah, di sini kita dapat melihat informasi penjualan dari setiap bulannya. Misalnya pada tahun 2009 bulan 12 tanggal 31 sebanyak 1.512. Nah, lalu dikarenakan data kita ini adalah data yang bersifat penjualan, maka kita bisa melihat minimal data awal penjualan dan maksimum data awal penjualan menggunakan invoice date. Di sini kita menggunakan DF log. Nah, terlihat bahwa data awal penjualan dimulai dari tanggal 1 bulan 12 tahun 2009 dan terakhir data yang diupdate itu sampai tanggal 9 bulan 12 tahun 2011. Nah, dikarenakan kita membutuhkan data yang stabil dan juga konsisten, maka sebaiknya kita mengambil data hanya 1 bulan full. Nah, terlihat bahwa tahun 2011 bulan 12 hanya 9 hari, maka kita mengambil sampai 2011 bulan 11 tanggal 30. Untuk itu, kita menggunakan codingan log untuk mengambil data tersebut.
Jadi, data yang kita gunakan sepenuhnya adalah data yang dimulai dari tahun 2009, bulan 12, tanggal 1, dan diakhiri pada tahun 2011, bulan 11, tanggal 30. Selanjutnya, kita dapat mengecek data statistik kuantiti dari data kita ini. Apakah ada yang bernilai negatif atau tidak? Nah, meskipun tadi kita sudah mendrop data yang bernilai negatif, namun alangkah baiknya kita mengecek kembali. Nah, ternyata benar tidak ada lagi data yang bernilai negatif. Nah, data sebanyak 788.315 inilah yang akan kita gunakan dan lakukan pengolahan lebih lanjut dan visualisasi data. Nah, kita bisa mencari informasi data yang kita gunakan menggunakan DF Info. Selanjutnya, dikarenakan datanya sudah bersih, maka kita bisa melakukan penyimpanan data. Di sini kita akan menyimpan data ke dalam CSV kembali. Maka data yang akan kita gunakan untuk melanjutkan ke pengolahan data berikutnya dan visualisasi data yaitu sebanyak 788.315 dengan jumlah data dengan jumlah kolom sebanyak 8 dan datanya sudah bersih. Nah, kita dapat melihat pada folder tadi terdapat dataset baru dalam bentuk CSV dengan nama data bersih online retail. Nah, selanjutnya dalam visualisasi data ini kita akan membuat heat map, line chart, bar chart, pie chart, dan scatter plot. Untuk pertama, kita akan membuat heat map. Nah, di mana heat map merupakan salah satu teknik visualisasi data untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu dataset. Nah, dari heat map ini kita akan menentukan matriks korelasi yang paling terikat antara variabel dependen dan variabel independen. Nah, nanti akan divisualisasi datakan dalam bentuk scatter plot biasanya. Dan dari variabel tersebut, kita bisa menentukan variabel tetap atau variabel dependen atau variabel Y yang akan kita gunakan ke dalam chart-chart berikutnya. Oke, di sini saya membuat hashtag untuk memudahkan. Di sini dalam membuat heatmap kita harus menentukan kolom numerik tersebut dari dataset yang kita miliki. Numerical score data df.select underscore date types include number. Lalu kita membuat matriks korelasinya. Correlation underscore matrix sama dengan numerical underscore data dot core. Lalu kita masukkan codingan untuk
menampilkan hasil matriksnya, korelasi. Kita print correlation scores matriksnya. Lalu kita run. Nah, jadi ini merupakan matriks korelasi dari dataset yang kita miliki. Jadi dataset yang kita miliki ini ada 3 kolom yang bersifat numerik, di mana ada kolom quantity, price, dan customer ID. Namun customer ID ini merupakan kolom numerik, tapi merupakan ciri khas dari suatu customer. Atau bisa kita bilang ini merupakan nilai unik dari setiap customernya. Lalu kita membuat heat map dari matriks korelasi ini. Kita bikin plt figure fig size. Sini kita bikin 10 sama 8. Lalu kita masukkan SNS heat map. Nah, SNS ini merupakan dari library Seaborns untuk menentukan visualisasi atau bentuk dari warna dari heat map tadi itu. Correlation matrix Gmap sama dengan coolworm lalu anode-nya kita bikin true, lalu fmt sama dengan -2f, lalu language-nya kita bikin 0,5. Lalu kita bikin title atau judul dari heat map kita. Kita bikin aja di sini heat map korelasi. Lalu kita show-kan. Heat map correlation matrix Gmap coolworm, lalu anode sama dengan true, event, lalu kita run. Nah, ini merupakan heat map dari matriks kita tadi. Nah, dari sini dapat dilihatkan bahwasanya hubungan yang paling terikat itu merupakan hubungan antara price dan quantity. Price dan quantity merupakan min 0,01, dimana lebih jelasnya dari matriks ini dapat dilihat bahwa min 0,06188. Nah, maka dari itu price inilah merupakan variabel independennya dan quantity ini merupakan variabel dependennya yang akan kita gunakan untuk ke chart lainnya. Kenapa kita nggak pilih customer ID? Nah, customer ID di sini kalau dibandingkan dia merupakan yang paling besar nilainya terhadap quantity, termasuk dari price. Nah, dan juga customer ID seperti yang dijelaskan bahwasanya ini merupakan ciri khas atau nilai unik dari setiap customer. Jadi kita memilih quantity dan price saja. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke line chart. Nah, sebelum itu, line chart ini merupakan chart yang digunakan untuk menampilkan data dengan cara menghubungkan titik-titik data dalam periode waktu tertentu, di mana terdapat sumbu X yang merupakan rentang waktu pengamatan dan sumbu Y merupakan nilai hasil pengamatan dari setiap waktu. Dari line chart ini kita akan melihat banyak penjualan setiap bulannya, di mana variabel independen yang kita pilih itu adalah invoice date, lalu variabel dependennya yang telah kita tentukan tadi nih dari heat map, yaitu quantity. Kita lanjut saja ke pengkodingannya.
kita bikin grouping ya dari setiap chart. Kita gunakan grouping dari group by, dari invoice date dan quantity. Itu score period. Lalu kita bikin invoice date-nya itu ke bentuk string. Satu. Lalu kita pastikan untuk encodingannya apakah sudah pas. Nah, jadi ini merupakan data hasil grouping kita antara invoice date dan quantity. Nah, sebelumnya ini merupakan bukan error, tapi karena data invoice date kita itu tadi kan berbentuk awalnya belum real time ya, karena pada data yang kita miliki sebelumnya ada bentuk waktunya. Jadi, kita melakukan perubahan ke real time. Jadi ini merupakan hasilnya. Lalu kita buat saja grafiknya. Kita bikin plt.rc params. Fix size. $30. Lalu plt.plot F1 invoice date F1 quantity. Lalu untuk colornya kita bikin R aja atau red, warna merah. Lalu plt.title itu judulnya, total penjualan per bulan. Lalu font size kita bikin sama dengan 20. Lalu kita bikin plt.xlabel. Kita bikin bulan, font size sama dengan 20 juga. Lalu kita bikin ya labelnya, kita copy aja karena cuma berubah nama variabel ini aja. Ini kita bikin rename jadi kuantitas. Lalu kita plt.show.
lalu kita run. Nah, jadi ini merupakan line chart dari total penjualan per bulan, dimana yang paling tinggi dari data yang kita miliki itu terjadi di bulan 11 ya, sebanyak 681.888 atau di dalam line chart-nya di ini pada bagian sini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bar chart. Nah, bar chart itu merupakan grafik yang disajikan dalam bentuk batang baik secara vertikal maupun horizontal. Di sini kita menggunakan variabel independennya itu description, lalu variabel dependennya itu quantity. Nah, di sini kita akan melihat produk yang paling banyak terjual untuk membantu membuat strategi dalam penjualan di bulan depan. Kita langsung saja masuk ke pengkodingannya. Di sini kita melakukan grouping. Jadi setiap chart yang akan kita gunakan itu kita harus melakukan grouping sehingga tidak mengganggu pengkodingan di chart-chart sebelumnya. Sini kita bikin description, lalu quantity, lalu sum, lalu reset underscore index, lalu kita panggil aja di F2-nya. Nah, jadi data inilah yang akan kita gunakan untuk pembuatan bar chart. Itu sebanyak 5.281 data. Oke, selanjutnya kita mengambil 10 teratas saja untuk membuat bar chartnya. Dikarenakan datanya ini kan banyak ya. Jadi untuk visualisasi datanya biar lebih jelas, jadi kita ngambil 10 teratas atau 10 tertinggi dari dataset ini. Kita bikin df2 dari df group by tadi, lalu kita masukkan description, oke, ini karena terus quantity, lalu sum, ini sama kayak yang di atas ya, sum reset underscore index, tapi di sini kita nambahi sort values-nya. Sort values kita tab di bagian sini, lalu kita by sama dengan quantity bikin ascendingnya sama dengan false, jadi biar nilainya yang tertinggi. Lalu kita bikin top 10 df2 head, buka kurung, karena mau top 10 jadi bikin dalam kurungnya headnya tuh 10 ya, def top 10. Kita pastikan untuk pengkodingannya, description, quantity, sum, reset index of value by quantity, ascending false, lalu kita run. Nah, jadi inilah dia 10 data yang paling tinggi dari data grouping kita untuk bar chart. Oke, lanjut saja kita membuat bar chartnya atau visualisasinya. Kita plt.rcparams figure size. Kita bikin di sini 30 sama 10. Lalu kita plt.bar top
top 10, dari description dan top 10 dari quantity, lalu kita bikin colornya, bikinnya blue. Color sama dengan blue. Lalu kita plt.title. Nah, ini hampir sama ya untuk plt.title-nya. Kita bisa copy aja untuk ininya, plt.title-nya. Copy. Nah, untuk title-nya kita bikin top 10 produk dengan tingkat penjualan tertinggi. Font size kita bikin 20 juga. X labelnya kita ganti jadi jenis produk. Description, untuk description kita ganti jadi jenis produk. Lalu font size-nya masih tetap, dan ini kuantitasnya sama. Kuantitas kita ganti jadi jumlah. Lalu di sini kita tambahin X-tick dan Y-tick-nya untuk mengatur bentuk rotasinya ya. X-tick. Rotation sama dengan 45. Copy aja ininya. Kita ganti jadi Y-tick-nya. Y-tick sama dengan 90. Lalu kita run. Nah, jadi ini merupakan bar chart dari 10 produk dengan tingkat penjualan tertinggi, di mana produk yang paling tinggi itu terdapat World War II Gliders Arts Design. Dengan jumlahnya, untuk lebih pasti kita dapat dilihat di sini sebanyak 107.806, dan yang paling terendah itu adalah Pack of 72 Retro Sport Case dengan nilainya itu sebanyak 451.056. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan pie chart. Nah, pie chart ini merupakan visualisasi yang mempresentasikan proporsi data dari setiap klasifikasi yang ada dan membandingkannya berdasarkan besarnya. Nah, untuk pie chart sendiri yang kita gunakan dari dataset ini akan ada variabel independennya berupa country dan variabel dependennya yaitu quantity. Nah, di mana di pie chart ini kita akan melihat sebaran asal negara dari konsumen yang telah membeli produk di toko ini. Untuk pengkodingannya kita langsung masuk saja. Kita bikin grouping lagi ya, seperti biasa. Jadi kita pakai df3. Lalu df group by country, quantity, sum, reset index, lalu sort cost values. Kita tab, lalu by sama dengan quantity, dia lalu ascending sama dengan false. Lalu kita panggil ada F3-nya. Lalu kita run.
Nah, jadi inilah data hasil grouping kita antara country dan quantity yang akan kita visualisasikan dalam bentuk pie chart. Untuk pengkodingannya yaitu params on dot size sama dengan 7, lalu PLT figure fixed size dengan 8,8, lalu kita radiusnya kita bikin 2 sama dengan 2, lalu kita panggil page text, baru auto text sama dengan plt.py df3 dari quantity, labelsnya df3 dari country, baru start angelnya angel kita bikin 45, lalu auto pitch-nya atau nilai presentasinya itu sama dengan 1% 11F, lalu kita bikin radius sama dengan radius, lalu kita masuk ke pengkodingan percentage sama dengan f function dari kurung Kurowa p T2 titik 1F persen kurung Kurowa dari country tanda petik country 4P, country in zip df3 quantity df3 quantity dibagi dot sum dikali 100 df3 country. Oke, selanjutnya kita PLT legend untuk membuat legendanya. Kita panggil page percentage, baru bb box underscore to anchor sama dengan 1,1, baru lokasinya kita bikin upper log sama dengan upper left, kemudian kita bikin font size sama dengan 7, lalu kita plt.show.
lalu kita run. Nah, jadi ini merupakan hasil dari pie chart dari dataset kita tadi, hasil grouping, dimana yang paling besar nilainya, persentasenya itu ada United Kingdom 81,1%. Dan inilah merupakan negara yang paling banyak penjualannya dari produk yang dataset kita miliki. Selanjutnya kita akan masuk ke scatter plot. Scatter plot itu atau diagram pencar merupakan grafik yang menampilkan sepasang data yang numerik pada sistem koordinat Cartesian yang bertujuan menunjukkan hubungan antara dua pengukuran variabel. Nah, dari scatter plot ini kita kan menentukan tadi kan ya, kalau misalnya quantity itu merupakan variabel dependent atau y-nya dari hasil heatmap. Nah, inilah yang akan kita visualisasi datakan dari heatmap tadi tuh, dimana ada price sama quantity. DF bikin DF group by kita bikin price, lalu sini kita bikin quantity, sum reset underscore index dot sort underscore values type ya, baru kita tab. Di sini kita bikin by quantity, lalu ascending false, lalu kita ambil top 100 saja, lalu df 4 heat, lalu kita top 100, lalu kita run. Jadi ini merupakan hasil grouping antara 100 data antara price dan quantity. Lalu untuk visualisasi datanya kita dapat lihat dari pengkodingan ini. plt.rc params figure fit size enam koma enam, lalu plt scatter top 100, ambil dari price, lalu kita ambil top 100 dari quantity. Lalu untuk title dan tabelnya itu masih sama, kita copy aja untuk title dan tabelnya. Kita copy. Nah, di sini karena kita berbentuk scatter jadi nggak pakai rotasi, jadi untuk titlenya kita ganti jadi harga versus jumlah produk
Point size-nya kita bikin 15. Lalu X label-nya kita bikin harga. Nah, ini jumlah produk. Lalu kita run saja. Nah, jadi inilah dia. Oke, mungkin bisa kita kecilkan lagi. Ini jadinya 10 biar lebih sebanding dari judulnya. Jadi ini merupakan scatter plot dari harga jual dengan jumlah produk. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke linear regresi. Oke, selanjutnya kita masuk ke linear regression. Kita bikin model dulu regresi linearnya. Nah, sebelumnya, jadi linear regresi itu merupakan teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan nilai data yang ada dan terkait. Di mana dari regresi linear ini akan menunjukkan prediksi dari variabel X berdasarkan nilai Y. Nah, dalam dataset kita akan memprediksi jumlah produk terjual di masa yang akan datang atau variabel Y dan berdasarkan harga X. Ini juga kita masih menggunakan variabel independen dan variabel dependen ya, yang dimana berdasarkan variabel dari yang scatter plot tadi nih. Untuk modelnya kita dapat lebih lanjut. Sini kita bikin def linear regression function X, W, B. Kita pakai Y hat W dikali X ditambah B. Terus kita pakai return Y hat-nya. Mungkin lebih bagus kita pakai spasi ya. Oke. Jadi di sini ada model regresi linear di mana fungsinya yaitu ada FWBX sama dengan WX tambah B, di mana FWBX ini atau kita bilangnya Y hat ini merupakan hasil prediksi dan W dan B ini merupakan parameter, kemudian X merupakan price, kita pakai variabel independen kita, lalu Y-nya nanti akan ada quantity. Lalu kita run aja. Lalu kita dalam linear regresi ini mengenal namanya cost function, di mana cost function itu merupakan menghitung perbedaan antara keluar yang dibuat oleh algoritma saat ini dan keluaran yang diharapkan, di mana ini akan mengevaluasi seberapa baik algoritma ini yang memodelkan data dan menghasilkan keluaran yang tepat. Di sini kita menggunakan metode MSE atau Mean Square Error Loss. Untuk pengkodingannya kita bikin dulu headingnya ya, biar lebih kita Ctrl V aja karena kita udah run tadi. Nah, disinilah untuk pengkodingan dari cost function atau loss function-nya. Di sini kita mengambil atau menyebutkan variabel XY dan WB-nya. Di sini kita bikin M sama dengan X shape
sama dengan 0, baru total underscore cost-nya sama dengan 0. Terus kita akhirnya bikin return total underscore cost. Lalu kita masuk ke datasetnya. Dikarenakan untuk linear regresi kita akan kepacuannya dalam scatter plot. Jadi di sini kita akan ngambil atau memanggil data top 100-nya. Kita shift plus enter aja. Jadi data inilah yang akan kita panggil untuk linear regresinya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah data frame ini menjadi bentuk array. Mungkin kita tambah hashtag ya. Mengubah data frame menjadi bentuk array. Kita bikin price sama dengan top underscore 100. Bikin price to numpy as type float. Terus kita copy aja karena sama untuk kuantitinya. Kita ganti jadi quantity top 100 sama dengan quantity to numpy as type sama dengan float. Lalu kita print menggunakan f function, mana f function nilai dari price adalah n price lalu kita copy aja ini, print f nilai dari quantity. Lalu di sini kita panggil quantity. Lalu kita run. Nah, jadi ini merupakan bentuk array dari nilai price dan quantity kita. Oke, selanjutnya kita akan menguji jangkauan dari nilai price. Kita bikin pengujian jangkauan. Kita bikin max sama dengan price. Lalu kita bikin di sini min juga. Ini integrasinya pengkodingannya sama seperti yang kita pelajari di pelatihan sebelumnya. Lalu kita ingin menghitung nih jangkauan atau range dari price. Nah, seperti kita ketahui kalau menghitung range kita akan mengurangkan hasil dari maksimum dikurang minimum. Price kurang minimum price. Lalu kita pakai f function print f jangkauan nilai price adalah range min max. Lalu jangan lupa tanda petiknya karena kita pakai function tadi. Lalu kita run. Nah, jadi nilai jangkauan dari price itu sebesar 14,95. Lalu kita akan visualisasi dataset terlebih dahulu.
marker sama dengan S1, terus colornya kita bikin red aja, color sama dengan R, lalu kita plt title price versus, mari kita pakai tanda petik di sini, terus quantity, lalu plt x label kita bikin price in dollar, lalu kita copy untuk labelnya, ini kita bikin quantity, lalu kita plt.show. Nah, jadi ini merupakan visualisasi dataset kita. Nah, dikarenakan jangkauan nilai dari price itu kan 14,95 dan ini merupakan masih jaraknya besar ya. Jadi kita akan melakukan normalisasi menggunakan z-score. Kita bikin heading juga biar terarah, normalisasi data dengan z-score. Lalu kita run, kita bikin def z-score-nya. X-nya udah gede ya guys. Terus new np.main, lalu kita panggil X yang gede tadi, lalu sigma np.std dari nilai X, lalu Z sama dengan X kurang mu per sigma, lalu kita return Z-nya, baru mu, baru sigma. Lalu kita run. Nah, lalu kita normalisasikan lah. Jadi yang ini tadi merupakan fungsi dari z-score, lalu kita masuk ke normalisasi dari price. Norm mean, baru std itu standar deviasi dari z-score. Score price, kita print pakai f function, baru hasil normalisasi price adalah n price underscore norm koma, terus kita enter f function rata price, kita juga menentukan rata-rata price-nya adalah, karena rata-rata merupakan mean atau mean, jadi kita panggil mean-nya tadi, lalu kita bikin underscore n-nya, lalu kita komakan, sorry ini pakai tanda petik juga ya guys, jangan lupa, lalu kita enter lagi, kita bikin menentukan standar deviasinya, standar deviasi price adalah std
sekitaran. Jadi ini merupakan hasil normalisasi dari price dan merupakan rata-rata price sebesar 2,44 sekian, lalu standar deviasi price adalah 2,92 sekian. Oke, selanjutnya kita akan memvisualisasikan dari data yang kita udah yang dinormalisasikan. Kita plt dot scatter price norm, lalu quantity, lalu plt dot title. Nah, ini yang sama ya, pengkodingannya sama ini, jadi kita bisa copy aja. Price, karena udah normalisasi jadi kita bikin namanya beda biar lebih nampak perbedaannya. Lalu price normalization session, lalu ininya tetap quantity, lalu kita show. Nah, jadi inilah merupakan visualisasi data yang udah dinormalisasi datanya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan parameter W dan B. Kita pakai hashtag aja, menentukan parameter W dan B. Kita bikin price norm shape sama dengan kita copy aja ini, tapi reshape-nya kita ganti titik. Reshape min 1.1 min 1 koma 1, lalu kita panggillah linear regression-nya, linear regression. Lalu rect.fit, kita panggil price norm reshape-nya ini, kita copy, lalu kita bikin quantity, kita bikin w underscore final sama dengan rect.coefficient, lalu B finalnya sama dengan rect dari intercept shape, lalu kita print f function dari W sama dengan W underscore final, pakai tanda petik guys, lalu copy aja untuk B finalnya. Kita rename, W ganti jadi B, lalu kita print lah regresinya untuk menentukan variabel antara parameter W dan B nya. Nah, jadi untuk nilai parameter W dan B yang kita dapat yaitu untuk W sendiri min 30.972,774 sekian, lalu untuk B nya sebesar 101.683,63. Lalu kita akan menghitung linear regresi dan cost function-nya. Kita menghitung fungsi regresi linear. Kita pakai lreg, lalu linear underscore regression underscore function dari price norm
baru kita panggil W finalnya, terus B final. Setelah itu kita print aja LREG-nya. Terus kita run. Jadi ini merupakan hasil dari fungsi regresi linear kita. Oke, kalau untuk cost function-nya kita masuk ke pengkodingan ini. Kita tinggal print aja. Kita bisa kita bisa print aja pakai f function dari hasil cost function adalah titik 2, kita panggil cost function fungsinya, cost function, lalu kita panggil lah untuk price quantity baru w underscore final underscore b underscore final. Karena dia pakai f function, jangan lupa tanda petiknya ya guys. Lalu kita run saja. Ini ada typo. Function kita run. Jadi hasil cost function kita sebesar 2,124 sekian. Lalu kita akan visualisasi data hasil linear regresi kita. Hashtag aja visualisasi data hasil linear regression. Kita pakai plt.scatter. Kita panggil price, terus quantity, C sama dengan B, terus plt.plot price LREG. Terus ini kita bisa mungkin copy saja yang di sininya ya guys. plt.title bikin linear regression. Terus X labelnya kita bikin price, terus ini quantity. Terus jadi inilah dia hasil visualisasi data hasil linear regresi kita, dimana dari chart linear regresi ini dapat diketahui bahwa linear regresi kita bersifat negatif. Jadi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah permintaan atau kuantitasnya. Nah, ini juga termasuk dalam ilmu ekonomi ya. Jadi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah juga permintaan atau kuantitasnya, kayak kita sebagai pembeli gimananya. Lalu kita menyimpan data hasil prediksi kita. Sebelumnya kita mengubah array dulu dalam bentuk data frame. pd data frame dari price titik 2 price as type per terus quantity
array, baru as type integer. Lalu kita bikin df underscore predict panggil. Ya, jadi inilah hasil dari linear regresi kita. Lalu kita bisa simpan hasil datanya. Kita bikin df predict to CSV. Kita simpan ke dalam CSV, guys. Lalu kita bikin namanya itu data hasil prediksi online retail sesuai dengan judul dataset kita. Mail.csv. Kita shift plus enter. Oke. Jadi untuk cara pengerjaan Python for Data Science untuk laporan modul 3 kita sampai sini saja. Sekian dari kami Laboratorium Pemodelan dan Simulasi. Terima kasih.